أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam program kita Tahsin Qiraah Al-Qur'an. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita, qudwah kita dan uswah kita, yakni Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarganya dan kerabat-kerabatnya serta para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Ya. Bahwa dalam hal ini, ya, dalam membaca Al-Quran ternyata memang huruf-huruf ini memiliki sifat-sifat yang sama, satu sama lainnya itu memiliki perbedaan. Bahkan kalau bisa kita katakan berlawanan. Nah, Imam Ibnul Jazari membagi semua pembahasan ini terkait dengan sifat-sifat huruf yang memiliki lawan ini menjadi 10 sebenarnya. Cuman untuk memudahkan kita adalah dibagi menjadi 5. Jadi masing-masing daripada sifat huruf itu sendiri memiliki lawannya. Nah, makanya kalau kita jumlahkan semuanya menjadi 10 macam. Nah, untuk memudahkan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bagi menjadi 5. Nah, jadi yang pertama adalah ada yang disebut dengan al-hams, ya. Kedua ada yang disebut dengan syiddah. Ketiga ada yang disebut dengan isti'la. Kemudian ada yang disebut dengan al-itbaq. Dan yang terakhir ada idlaq. Nah, semua sifat huruf yang 5 ini memiliki lawan mereka masing-masing. Ya. Kalau bahasa modernnya jangan lawan lah ya, kita pakai kata sparring partnernya gitu. Ya, karena mereka biar bagaimanapun partner, bukan musuh-musuhan. Baik. Yang pertama adalah al-hams, memiliki sifat, yakni kita jelaskan dulu satu-satu. Yang pertama ini adalah al-hams. Artinya secara bahasa adalah samar-samar, ya, mengeluarkan suara yang samar. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan yang disertai dengan keluarnya udara, ya, atau mengalirkan udara. Ini adalah al-hams. Dan huruf-hurufnya adalah sa, kha, sya. Kemudian juga ada sa, ha, fa, ta, ka dan sa, termasuk juga huruf h. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian lawan daripada sifat huruf hams ini adalah al-jahr, atau secara bahasa artinya adalah jelas, dan menurut istilah adalah pengucapan yang tidak disertai dengan keluarnya atau mengalirnya udara. Nah, huruf-hurufnya ada 18 selain daripada huruf hams tadi. Baik, kita sebutkan dulu, nanti kemudian kita akan jelaskan satu persatu bagaimana prakteknya. Kemudian yang kedua adalah asyiddah. Syiddah ini menurut bahasa artinya adalah kuat. Kemudian menurut istilah, di mana pengucapan huruf dalam keadaan suara tertekan karena sangat bergantung kepada makhrajnya. Sedangkan lawan daripada asyiddah ini adalah ar-rakhawah. Menurut bahasa artinya adalah lembut. Jadi bukan lemah ya sebenarnya. Dalam penempatannya ini adalah lembut. Kita pakai bahasa penerjemahan yang lembut. Nanti akan jelaskan seperti apa lembut maksudnya. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai terlepasnya suara yang bebas karena tidak terlalu bergantung pada makhrajnya. Nah, ini perlu kita jelaskan ulang lagi nanti seperti apa biar tidak bingung. Sedangkan huruf-hurufnya adalah ada 15. Selain daripada huruf yang kita sebutkan tadi, yakni pada huruf syiddah itu ada huruf ba, ta, qa, da, ja, ta, dan ka. Dan kemudian huruf ar-rakhawah itu sendiri ada huruf dha, ta, sa, sya, sa, zai, dha, kha, ha, tha, gha, ya, ha, wa, dan fa. Nah, itu untuk huruf-huruf yang bersifat rakhawah. Kemudian isti'la secara bahasa adalah terangkat.
Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai terangkatnya lidah ke atas langit-langit. Hurufnya ada 7 macam. Qa, ta, gha, dha, sa, kha, dan dha. Sedangkan lawannya adalah al-istifal. Menurut bahasa adalah menurun atau melemah atau menipis dalam hal ini. Menurut istilah pengucapan huruf disertai turunnya lidah dari langit-langit. Hurufnya ada 21 kecuali huruf-huruf yang sudah kita sebutkan pada isti'ala tadi. Jadi huruf-huruf istifal ini adalah lawan daripada isti'ala, di mana isti'ala itu terangkat atau tebal dalam hal ini dan istifal itu tipis cara pelafasannya. Sedangkan al-itbaq adalah lengket atau melekat, sedangkan menurut istilah pengucapan huruf dalam keadaan bertemunya lidah dengan langit-langit. Hurufnya ada 4, dha, ta, dha, dan sa. Sedangkan lawannya adalah al-infitah, menurut bahasa terpisah. Sedangkan menurut istilah pengucapan huruf yang disertai dengan menjauhnya dari langit-langit. Hurufnya ada 24 selain daripada huruf al-itbaq yang 4 tadi. Dan yang terakhir adalah huruf yang memiliki sifat idlaq. Menurut bahasa artinya adalah bagian lancip ataupun lidah. Jadi bagian bibir yang ujung ataupun lidah yang ujung. Menurut istilah huruf yang pengucapannya mudah keluar karena makhrajnya dari ujung lidah dan bibir. Hurufnya adalah ba, la, na, ya, da, kemudian ma, dan fa. Ya. Kemudian lawannya adalah al-ismat. Menurut bahasa artinya adalah tertahan. Sedangkan menurut istilah ialah huruf yang pengucapan keluarnya dengan tertahan karena relatif sulit. Hurufnya ada 22 kecuali huruf idlaq tadi. Nah, jadi huruf idlaq itu huruf yang ringan pengucapannya karena memang berada di ujung lidah yang tidak bergantung pada makhraj-makhraj yang lain seperti makhraj tenggorokan ya, ataupun yang lainnya. Seperti itu. Demikian terkait dengan 5 sifat-sifat huruf secara garis besarnya tadi ya. Kemudian sekarang coba kita lihat satu persatu. Seperti apa sifat huruf al-hamz ini? Sudah tadi dijelaskan sifat huruf al-hamz ini mengalirkan udara. Jadi mengalirkan udara itu adalah dengan seperti ini. Sa. Jadi kalau kita mengukurnya ada dengan menaruh tangan kita, telapak tangan kita di depan mulut kita, maka akan mengalir udaranya. Sa. Ketika kita ucapkan terus sa, maka akan mengalir terus-menerus udaranya. Tapi berbeda dengan al-jahr. Al-jahr dia bukan tidak mengalirkan udara, ya, bukan tidak terasa udaranya. Jadi kalau di ukurannya adalah terasa udaranya atau tidak, semua huruf hijaiyah itu pasti akan terasa ketika menyebutkannya itu ada udara di sana. Ya, jadi kalau kita sebut ma, pasti akan terasa hangat, ukurannya hangat. Jadi kalau masih hangat, berarti masih ada udara. Jadi ukurannya sebenarnya bukan ada udara atau tidak, tapi mengalir atau tidak. Nah, seperti itu harus dibedakan, ya. Ma. Nah, di sini ma al-jahr kenapa? Karena dia hanya berhenti sesaat, tidak terus-menerus. Ma. Jadi tidak mengalir seperti huruf sin tadi. Sa. Nah, seperti itu. Demikian huruf-huruf yang lainnya. Nah, ini makanya saya tidak jelaskan satu persatu karena memang waktu yang kita gunakan sangat-sangat singkat ya. Jadi saya jelaskan secara garis besarnya saja, dan memang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi juga itu juga perlu dijelaskan di sini. Nah, demikian terkait dengan al-hamz dan al-jahr. Kemudian yang kedua, syiddah dan rokhawah, yang kuat ataupun yang lembut. Maksudnya yang kuat di sini adalah karena pelafasannya sangat bergantung pada makhraj itu sendiri. Nah, di sini asyiddah ya. Ba. Coba kalau kita tekan ba tanpa mengeluarkan suara. Jadi salah satu ketergantungan daripada syiddah ini dia sangat bergantung pada suara. Nah, makanya dia sangat tertekan kuat. Kenapa? Karena dia dipengaruhi juga dengan suara. Ba. Coba kalau kita nggak pakai suara, dia nggak akan bisa. Beda dengan sa, tanpa mengeluarkan suara, huruf sin yang termasuk ar-rokhawah atau lembut itu tetap akan terdengar. Tapi beda dengan ma di sini ataupun ba ya, maksud saya ba. Coba kita lafalkan, pasti tidak akan mengeluarkan udara dan tidak bisa ditahan. Jadi harus bergantung pada suara. Ba, ada dorongan suara. Ba. To ya, fa. Nah, seperti itu.
Itu terkait dengan asyiddah dan ar-rakhawah. Nah, jadi ar-rakhawah itu bagaimana pelafalannya tanpa harus mengeluarkan. Nantinya ringan, lembut, itu tanpa harus ditekan dengan bantuan suara pun bisa dilafalkan. Kemudian isti'la ataupun istifal. Isti'la ini adalah terangkat atau sering kita kenal dengan istilah tebal ataupun berat ya. Kenapa? Huruf-hurufnya memang ketika dilafalkan harus dengan keadaan yang berat. Nah, berbeda dengan huruf istifal yang cenderung tipis ataupun mudah untuk dilafalkan. Nah, jadi kalau isti'la itu cenderung dengan bukan memonyongkan. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan adalah dengan memonyongkan biasanya. Jadi kalau disebut huruf isti'la, mereka menyebutnya dengan cara melafalkannya dengan memonyongkan. Nah, ini keliru ya. Ko, so, zo, to, ini keliru. Tapi bagaimana makhrajnya tidak perlu dimonyongkan, yang penting adalah sesuai dengan itu tadi makhrajnya. Ko, artinya lidahnya terangkat. Jadi membentuk seperti ini. Ko, so, bo. Nah, berbeda dengan al-istifal tadi. Al-istifal ini tipis, tidak dibuka ya, atau tidak tidak dibuka makhrajnya, tapi cenderung ditarik ke samping kiri ataupun kanan. A ya, i, za, sa, ma. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan huruf lam dan ra? Tidak termasuk di antara keduanya. Lam dan ra ini dimasukkan kalau pengelompokannya ke dalam huruf yang sifatnya istifal. Kenapa? Karena kedua huruf ini bisa terbaca dengan istifal di saat mereka berbaris kasroh. Contoh ri dan li. Nah, jadi dimasukkan, para ulama qiraah memasukkan pengelompokannya ke dalam huruf yang sifatnya istifal. Meskipun dia bisa juga isti'la, ra. Ingat bukan ro tapi ra. Dan la bisa juga tebal pada lafaz Allah. Nah, itu untuk istifal, isti'la dan istifal. Kemudian al-itbaq dan al-infitah. Ya, jadi di sini artinya adalah lengket. Jadi maksudnya lidah itu benar-benar harus lengket kepada bagian makhrajnya. Jadi seperti zo, to dan do itu benar-benar harus menempel pada bagian sisi atas kiri dan kanan daripada langit-langit. Po, zo, ya. Kemudian lawannya adalah al-infitah. Menurut bahasa terpisah, menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai dengan menjauhnya dari langit-langit. Nah, jadi tinggal bagaimana prakteknya adalah tidak sama seperti al-itbaq ya. Kalau al-itbaq tadi menempel pada bagian langit-langit, maka contohnya seperti huruf sin, sa, za, da. Nah, pelafalannya tidak menempel pada langit-langit. Kemudian yang terakhir adalah al-idlaq, yakni huruf-huruf yang ada pada bagian ujung lidah ataupun bibir. Nah, jadi seperti huruf ma, ba, ya, na dan la. Juga ada di sana da. Seperti itu. Dan lawannya adalah al-ismat yang secara bahasa adalah tertahan ataupun tidak sampai kepada bagian lidah ataupun bibir. Jadi huruf-hurufnya ada 22 selain daripada huruf yang sudah disebutkan tadi. Nah, jika teman-teman masih bingung, insya Allah coba kita luangkan waktu memang untuk harus melakukan talaqi langsung, karena memang namanya makhraj ini terkadang meskipun kita sudah memahaminya melalui materi ataupun otodidak secara tertulis ataupun teks ataupun online sekalipun, kita masih tetap butuh untuk memperhatikannya secara langsung. Nah, demikian, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Baik, berikut kita akan bacakan Quran Surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan 25. Silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان
الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Demikian terkait dengan Quran surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan 25. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mempraktikannya dengan baik dan benar. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.